Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala dawuh sapa sahibul anwar bil anwari ing dalam kitab al anwar wa yuqta'ulan den pesthekake apa bitakfiri kulli qailin kalawan ngafirake saben-saben wong kang ngucap qaulan ing pengucap atau pendapat yutawassolu kang den gawe dalan kang den gawe lantaran apa bihi qaulan naibul fa'ilnya ila tadlilil ummati maring nasarake umat, menganggap umat itu sesat, menganggap orang lain itu sesat, mudah sekali menganggap menyesatkan orang lain. Wa takfiri sahabati lan ngafirake sahabat, alnya lil jinsi ya, jadi seluruh sahabat siapapun dia, meskipun Muawiyah ya, meskipun misalnya Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan, Muawiyah misalnya, nggak boleh suudzon, itu nggak boleh. Walaupun itu dianggap berlaku zalim ya, kepada Ali misalnya, kepada Sayyidina Ali atau kepada Hasan dan Husain, tapi nggak boleh, itu sahabat dia. Ya, untuk menjaga pesan Nabi itu ya, bahwa sahabat itu kan nujum, maka nggak boleh berpikiran buruk. Wa kullu fa'ilin dan wa kulli fa'ilin, atafnya ke kulli qailin, bitakfiri kulli fa'ilin, lan saben-saben wong kang agawe, orang yang berbuat fi'lan ing penggawe, layas duru kang ora metu apa fi'lan, perilaku yang tidak keluar, illa min kafirin, angin saking wong kafir. Itu menunjukkan identitas kekafirannya. Misalnya orang Kristen memakai kalung salib, terus tiba-tiba ada orang Muslim memakai kalung salib. Nah, itu apa? Kulli fa'ilin bitakfiri kulli fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafirin. Kas sujudi kaya dene sujud lisolibi maring salib, sujud kepada salib atau sujud kepada patung ya, kepada patung, awin nari utawa geni, sujud kepada patung. Nah, zaman sekarang itu orang selfie ya, dengan apa, menyembah di depan patung begini, itu bisa murtad ya, murtad fi'lan. Jadi murtad itu ada 3, i'tiqadiyan, kemudian fi'lan, kemudian qauliyah. Nah, ada murtad itu fi'liyah, perilakunya itu murtad. Ada yang sebangsa i'tiqadiyah, keyakinan hatinya, itu bisa menyebabkan orang itu murtad. Atau ucapan, misalnya melecehkan puasa, melecehkan zakat, melecehkan haji ya, melecehkan rukun Islam misalnya, termasuk melecehkan sholat ya. Sholat itu nomor 2, hati-hati. Ucapannya yang kelihatannya bercanda itu menyebabkan orang itu murtad qauliyah.
Karena apa? Sholat itu sesuatu yang diijma'i ulama bahwa itu disepakati bahwa itu rukun Islam dan disebutkan dalam Quran gitu. Tapi kenapa dilecehkan? Makanya hati-hati kalau bercanda juga hati-hati. Awil masyi utawa lumaku, apaknya ka asujudi ya. Ilal kana isi maring piro-piro gereja, tempat ibadahnya ya sebenarnya bukan hanya orang Nasrani ya, tetapi ini yang terjadi di NU. Ma'ahliha saktane ahline kanais biziyihim kelawan pepaese ahliha minaz zanabiri minaz zananiri, bayane saking pira-pira ikat pinggang, wa ghairiha lan liyane zananir. Nah, itu ya pakai topi apa itu? Sinterklas ya. Memakai baju sinterklas. Ya ini hati-hati bahwa itu bisa menyebabkan orang itu murtad. Nah, ini banyak pendapat bahwa itu toleransi ya. Toleransi, mengucapkan selamat Natal itu dianggap toleransi. Kemudian mendoakan orang yang meninggal dari mereka semoga mendapatkan surga misalnya. Ya nggak boleh. Orang itu dengan berlaku seperti itu, orang itu mengkhianati keyakinannya sendiri, bahwa keyakinan itu ya beda, memang beda gitu. Toleransi itu sikap kita yang sopan, sikap kita yang membiarkan mereka meyakini keyakinannya, itulah namanya toleransi. Ada batas-batasnya, bukan los tanpa batas. Ya, itu nanti orang itu mengkhianati keyakinannya sendiri, keyakinannya bahwa dia tidak selamat, tapi Anda mengucapkan selamat. Kalau sekedar bela sungkawa ya, semoga keluarganya bisa bersabar, itu ya boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan si mayat orang kafir itu dengan keselamatan, itu nggak boleh. Nabi Ibrahim saja diingatkan sama Allah. Nabi Nuh diingatkan sama Allah ketika mendoakan anaknya. Karena apa? Orang itu tidak konsisten dengan keyakinannya sendiri, dengan ucapannya itu. Nah, itu tidak kalau sudah sampai ke sana bukan toleransi lagi ya. Jumatan di gereja, kemudian orang Nasrani kebaktian hari Ahad di masjid, bukan begitu toleransi itu, bukan. Jadi ada batas-batasnya, tidak sampai melewati batas itu namanya toleransi. Ini kita berbuat baik dengan mereka, bermuamalah urusan duniawi dengan mereka, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah urusannya keyakinan ya memang beda, nggak boleh disama-samakan dan tidak boleh dianggap remeh, karena itu urusannya keyakinan kita. Ya, toleransi itu ya lakum dinukum waliyadin, itu namanya toleransi, bukan ikut-ikutan ya. Makanya hati-hati. Nah, banyak di NU itu diracuni dengan atas nama toleransi ya, sholawatan di gereja. Ya, kitabnya ini saja nggak memperbolehkan itu. Wakaza lan iku kaya ikilah takfir, kufur, hukum kufur ya. Man utawi wong angkara kang ingkari sapa man, tidak percaya Makkah ing Makkah, awil Ka'bah utawa ing Ka'bah, awil Masjidil Haram utawa ing Masjidil Haram, tidak percaya dengan kiblat, tidak percaya dengan Makkah tempat kelahirannya Nabi.
ingka nalamun ana sapa man angkara iku miman setengah saking wong yadunnu kang nyono sapa man bihi kelawan ingkar ilma dzalika ing ngawerwi mengkono-mengkono Makkah awil Ka'bah awil Masjidil Haram. Seolah-olah dia tahu tentang Makkah, ya, Ka'bah dan Masjidil Haram, padahal tidak tahu. Wa miman lan setengah saking wong kholata kang nyampuri sapa man al muslimina ing pira-pira wong Islam, seolah-olah dia sudah betul-betul muslim dengan bergabung dengan orang muslim, ya. Padahal belum mengetahui Islam sebenarnya gitu. Banyak sekarang ya, karena organisasi orang itu misalnya mu'alaf ya, baru masuk kemudian dia menjadi sok di dalam organisasi itu. Hati-hati gitu. Perlu filter untuk menilai. Faslun utawi iki iku fasal suci, ai hada faslun fi bayani khittatis salafi, ing dalem mertelake langkai wong salaf, jejaknya orang salaf, as-sholih kang soleh. Sapa salaf, karena salaf itu ya nggak mesti soleh ya, makanya disifati as-sholih. Begitu juga kiai, tidak semua kiai itu soleh, ada yang ghairu sholih. Wa bayanil muradi lan mertelake perkara kang den karepake bisawadi kelawan kelompok al-a'zami kang agung apa sawat fi hadzal khini ing dalem ikilah mangsa saat ini. Wa bayani ahammiyatil i'timadi lan mertelake pentinge cecekelan berpegangan bi ahadil madhabi kelawan salah sijine pira-pira madhab, bi ahadil madhahibi kelawan salah sijine pira-pira madhab al arbaati kang papat apa madhahib. Pentingnya berpegang teguh terhadap salah satu mazhab yang 4. Sebenarnya lebih ya, bukan hanya 4, banyak. Di antaranya mazhabnya Imam Ja'far As-Shiddiq ya, Ja'far As-Shiddiq, atau mazhabnya Sufyan As-Tsauri, itu juga fikih ya. Mazhabnya Rabi'ah Al-Adawiyah itu juga ahli fikih. Jadi zaman dulu Hasan Al-Bisri itu ahli fikih semua, itu ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, wali gitu. Termasuk Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa lihat di kitab I'anatut Thalibin ya. Itu pendapat-pendapat mereka mengenai fikih. Ahli fikih, wali tapi ahli fikih. Menurut Imam Syafi'i nggak ada wali yang nggak ahli fikih, itu nggak ada katanya gitu. Namanya apa? Wali itu ahli fikih menurut Imam Syafi'i. Ida fahimta nalikane paham sapa sira, nalikane wis paham sapa sira ma ing perkara dzikira kang wis den sebut apa ma alimta mongko ngerti sapa sira annal haqqa ing sak temene perkara kang bener ma'as salafiyina sartane ulama kang bangsa salaf. Nyatane ulama sartane ulama kang bangsa salaf iku alladzina
iku alladzina wong akeh kanu kang ono sapa alladzina iku ala khittatis salafi ing ngatasé dalane wong salaf as-sholihi kang saleh sapa salaf. Fa innahum maka sak temene salafus sholih iku as-sawadu kelompok atau golongan al-a'dhamu kang agung yang besar. Wahum utawi as-sawadul a'dham iku al-muwafiquna pira-pira wong kang nocoki, orang-orang yang mufakat ya, bersepakat ijma. Ulama al-haramaini ing pira-pira wong alime tanah haram loro, maksudnya Makkah dan Madinah ya, sumbernya dari Makkah dan Madinah, baik hadis maupun mushaf dari dua tempat itu. Asy-syarifaini kang mulya karone haramain wa ulama al-azhari wa ulama al-azhari lan pira-pira wong alime Al-Azhar ini kampus di Mesir ya, di universitas paling tua. Asy-syarifi kang mulya sapa ulama asy-syarifa kang mulya sapa ulama Al-Azhar. Alladzina nyatane wong akeh hum kang utawi alladzina iku qudwatu rohti ahlil haqqi, panutane golongane ahli hak, ahli kebenaran. Maksudnya mereka berfatwa itu ya berdasarkan ilmu pengetahuan mereka ya, berdasarkan dengan kajian yang tidak instan. Memang ya sebenarnya kiblatnya orang kurikulum agama itu ya Al-Azhar Kairo itu menurut saya ya. Misalnya kitab usul fikih ya, ilmu usulil fiqh Abdul Wahab Khalaf itu jadi pegangannya di Universitas Al-Azhar Mesir sana. Itu pegangannya kitab itu gitu. Dan kitabnya kitab putih ya, tidak kitab kuning. Kok tiba-tiba ada kampus menggunakan kitab usulul fiqh, menggunakan standar Gontor ya, ditertawakan orang gitu loh, ditertawakan orang yang ngerti usul fikih. Loh, lah kok kitabnya ini? Nah, seharusnya yang dipakai itu kitab Al-Azhar itu gitu. Mereka lebih lama ya, lebih tua dan diakui ilmunya, bukan ngarang sendiri lucu ditertawakan orang. Nah, saya mengajar usul fikih protes, nggak mau ikut malu ya. Tapi yang diprotes nggak terima. Ya sudah gitu. Kewajibannya sudah selesai. Wafihim lan iku ing dalem roh di ahlil haq, ulama utawi pira-pira ulama wong alim, la yumkinu kang ora mungkin, yang tidak mungkin apa istiqsa'u jami'ihim, ngentekake sekabehane ulama. Maksudnya unlimited, jumlahnya itu enggak terbatas ya, ulama-ulama di luar salafus soleh dan ulama Al-Azhar ya, ulama Al-Azhar. Jumlahnya tidak terbatas. Ma'antisyarihim sartane gumelare ulama fil aktori ing dalam piro-piro pejajahan wilayah
wal afaki lan pira-pira pejajahan. Kama la yumkinu kaya oleh, manya dijadikan masdari aja. Kama la yumkinu kaya oleh, ora mungkin apa ihsa unuju misamai, ngitung pira-pira bintang ing dalam langit. Seperti menghitung bintang di langit. Alangkah indahnya bintang di langit. Jumlahnya enggak terbatas, unlimited. Banyak ya ulama-ulama hadis di India. Ada guru saya itu kuliah di India, di Lahore. Itu memang pakar hadis juga banyak di sana. Mereka mazhabnya Hanafi. Jadi jangan cuman terbatas di beberapa tempat saja ya. Di Maroko juga banyak orang alim, di Damaskus ya, di Yordan itu juga banyak ulama yang Sunni. Mereka mengikuti mazhab yang 4 itu. Banyak di Tunisia, banyak. Bahkan saya menemukan tafsir yang bagus itu karangan orang Tunisia, Ibnu Ashur. Itu bagus sekali, sangat modern. Jadi jangan terbatas fanatik dengan satu orang, dua orang yang kadang justru tidak layak. Diwajibkan, maka kita diwajibkan untuk piknik ya, ketemu banyak orang ya, bisa menimba banyak ilmu dari orang lain. Waqad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satamene Gusti Allah iku la yajma'u, ora nate ngumpulake sapa Allah ummati ing umat ingsun ala dolalatin ing ngatasé sasar. Wayatullahi utawi pitulunge Allah iku alal jamaati ing ngatasé jamaah. Man utawi sapane wong iku sadza dewe sapa man, sadza mongkon dewe sapa man ilan nari maring neraka. Orang yang melenceng ya. Rawahu ngriwatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Zada nambah sapa Ibnu Majah fa idza waqa'a ing hadis fa idza waqa'a ila akhirih. Fa idza waqa'a mengko nalikane tumiba terjadi, ketika terjadi. Fa idza waqa'a mengko nalikane tumiba apa al ikhtilafu pasulayan, perbedaan pendapat ya. Fa alaika mengko netepana sira bisawadi kelawan kelompok al-a'zami kang agung, ikutlah kelompok yang paling besar. Ma'al haqqi sartane perkara kang bener, wa ahli lan ahline al-haq. Tapi kalau umul balwa ya hati-hati. Ini urusan agama loh ya, bukan urusan politis. Urusan politis nggak jamin kelompok besar itu berada dalam kebenaran, belum tentu ya, belum tentu. Nabi Daud itu melawan jumlah yang 3 kali lipat ya. Apakah yang jumlahnya banyak itu benar? Ya, belum tentu. Nabi Muhammad perang Badar, apakah yang ini masalah agama ya, masalah pemahaman terhadap agama dan masalah politis.
atau di luar politis atau organisasi ya, bukan, tetapi pemahaman agama. Wa fil jami' as-shaghiri lan ing dalem kitab Jami' as-shaghir innallaha indahu innallaha sak temene Gusti Allah iku qad ajara teman-teman wis nyelametake sapa Allah ummati ing umat ingsun antajtami'a ing yen to kumpul sapa ummati ala dolalaten ing atase sasar. Ya, Allah itu menjamin umatnya Nabi Muhammad tidak bersepakat dalam kesesatan. Ini kelihatan dari keaslian Al-Quran ya, keaslian Al-Quran itu sampai sekarang itu terjaga. Nah, termasuk cara menulisnya Rasm Utsmani di Indonesia tadinya juga tidak mengikuti cara-cara menulis Rasm Utsmani yang benar. Kemudian dipelajari ya, setelah dipelajari baru tim Depak itu membuat tim Lajnah ya. Saya dulu pernah usul ke dia sebenarnya bukan menteri ya, bukan menteri agama. Kebetulan dia ketua eselon 1 lah ya. Jadi kebetulan orangnya rektor saya. Jadi, saya usul agar Depak itu membuat laboratorium. Ternyata dia membuat tim Lajnah itu. Jadi mushaf itu harus punya standar tulisan. Tulisannya harus mengikuti ilmu ya. Sedangkan yang punya ilmunya itu orang Arab Saudi yang dianggap Wahabi itu cara menulis mushaf dengan cara-caranya yang digunakan oleh sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan. Itu yang dijadikan standar ya. Bukan asal nulis. Nah, di Jawa ini kebanyakan nulis agar mempermudah untuk dibaca, agar mudah untuk diajarkan, dipelajari, dan itu kurang benar ya, kurang benar. Wa aksaruhum utawi paling akeh as-sawadil a'zam iku ahlul madzhab ahline pira-pira madhab al-arba'ati kang papat. Fakana mongko ana sapa Imam Bukhari iku Syafi'iyan bangsa Imam Syafi'i madhabe ya. Madhabnya itu dia mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jangan kebalik ya. Imam Syafi'i enggak menggunakan hadisnya Bukhari. Loh, Bukhari itu generasi jauh setelah Imam Syafi'i, 2 generasi setelah Imam Syafi'i ya. Yang meletakkan teori hadis sahih dan tidak sahih itu Imam Syafi'i yang menjadi pionernya, kemudian dilanjutkan oleh Imam Bukhari, kemudian dibuat teori. Oh, yang begini yang termasuk takhrij hadis itu juga teorinya Imam Syafi'i sebenarnya, diletakkan oleh Imam Syafi'i, kemudian dipraktekkan dan digunakan teori itu oleh Imam Bukhari untuk meneliti hadis, kemudian beliau menyeleksi ya hadis-hadis itu, kemudian disusun menjadi sahih.